Topik webinar kali ini yaitu pendidikan di era digital, inovasi dan tantangan dalam pembelajaran modern. Sebelum lanjut, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikomang Putri Lidiawati, aktivitas SIB UI UX, mahasiswi Universitas Tridharma Mulia, dan mengikuti MSIB Kampus Merdeka, batch 7 di Bisa AI Academy. Baik, untuk yang pertama yaitu tujuan pembahasan pada webinar pendidikan di era digital, inovasi dan tantangan dalam pembelajaran modern. Webinar ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana transformasi digital mempengaruhi pendidikan saat ini. Webinar ini membahas inovasi yang muncul dalam pembelajaran, dampaknya terhadap metode pengajaran, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi di lingkungan pendidikan. Selanjutnya ada agenda pembahasan pada webinar pendidikan di era digital, inovasi dan tantangan dalam pembelajaran modern. Di sini ada 3 agenda pembahasan. Untuk yang pertama yaitu inovasi teknologi dalam pembelajaran yang terdiri dari platform pembelajaran online, aplikasi pembelajaran, dan teknologi imersif. Selanjutnya ada dampak digitalisasi pada metode pengajaran yang terdiri dari peran guru dan siswa, pembelajaran kolaboratif, dan akses informasi. Selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi pendidikan digital yang terdiri dari kesenjangan digital, kualitas konten, dan pelatihan guru. Oke, selanjutnya agenda pembahasan yang pertama yaitu inovasi teknologi dalam pembelajaran. Platform pembelajaran online dengan e-learning telah merevolusi cara kita belajar. Platform seperti course yang memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk mengakses kursus dari universitas terkemuka tanpa batasan geografis. Ini membuka peluang untuk belajar dari para ahli dan mengembangkan keterampilan baru. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi pembelajaran. Aplikasi mobile seperti Duolingo untuk bahasa dan Khan Academy untuk berbagai subjek memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan fleksibel. Aplikasi ini seringkali menggunakan gamifikasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, mendorong keterlibatan siswa. Selanjutnya, agenda pembahasan yang ketiga yaitu teknologi imersif. Augmented reality dan virtual reality menawarkan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Contohnya, siswa dapat menjelajahi struktur sel melalui augmented reality atau mengunjungi situs sejarah melalui virtual reality. Teknologi ini dapat meningkatkan pemahaman konsep yang kompleks dengan cara yang visual dan menyenangkan. Baik, selanjutnya ada agenda pembahasan yang kedua, yaitu dampak digitalisasi pada metode pengajaran dalam topik webinar pendidikan di era digital, inovasi dan tantangan dalam pembelajaran modern. Yang pertama ada peran guru dan siswa. Digitalisasi telah mengubah peran guru dan sekadar pengajar menjadi fasilitator. Guru kini berfungsi sebagai pembimbing yang membantu siswa mengarahkan proses belajar mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, pembelajaran kolaboratif. Teknologi mendorong siswa untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kelompok. Platform seperti Google Classroom ataupun Microsoft Teams memungkinkan kolaborasi real-time, di mana siswa dapat berbagi ide, sumber daya, dan belajar dari satu sama lain, dan meningkatkan keterampilan sosial dan kolaboratif. Selanjutnya, akses informasi. Internet memberikan akses ke informasi yang tak terbatas.
Siswa kini dapat mencari berbagai sumber belajar dari artikel hingga video tutorial yang memperkaya pengalaman belajar mereka. Ini juga membantu siswa belajar secara mandiri dan menyesuaikan kecepatan belajar sesuai kebutuhan masing-masing. Baik, selanjutnya adalah agenda pembahasan yang ketiga, tantangan dalam implementasi pendidikan digital dalam topik webinar, pendidikan di era digital, inovasi dan tantangan dalam pembelajaran modern. Yang pertama ada kesenjangan digital. Kesenjangan dalam akses teknologi dapat menciptakan ketidakadilan pendidikan. Di daerah terpencil atau bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, kurangnya perangkat atau koneksi internet dapat menghambat proses belajar. Penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah ini agar semua siswa dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, ada kualitas konten. Dengan banyaknya konten yang tersedia secara online, sulit untuk memastikan bahwa semua sumber adalah berkualitas dan kredibel. Penting bagi pendidik dan siswa untuk memiliki keterampilan dalam mengevaluasi dan memilih konten yang tepat agar tidak terjebak dalam informasi yang salah atau menyesatkan. Selanjutnya, pelatihan guru. Banyak guru mungkin tidak memiliki pelatihan yang cukup untuk menggunakan teknologi baru secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan program pelatihan yang komprehensif agar guru dapat memanfaatkan alat digital secara optimal dan meningkatkan metode pengajaran mereka. Baik, berikut beberapa data terkait kesenjangan digital di Indonesia. Yang pertama, laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo 2021, menurut laporan ini, sekitar 27% dari total populasi Indonesia belum memiliki akses internet, terutama daerah pedesaan dan terpencil. Daerah dengan akses internet yang rendah termasuk Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Yang kedua ada Indeks Kesiapan Digital 2022 oleh Katadata. Indeks ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur berada di peringkat terbawah dalam hal kesiapan digital. Banyak dari daerah ini memiliki infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Selanjutnya yang ketiga ada laporan World Bank 2020. World Bank mencatat bahwa ketidakmerataan dalam akses internet di Indonesia berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Dengan daerah yang tidak terhubung berisiko tertinggal lebih jauh dalam pembangunan. Selanjutnya yang keempat, survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa akses internet di Nusa Tenggara Timur berada di bawah rata-rata nasional, dengan sekitar 25% siswa tidak memiliki akses ke internet untuk pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, dalam penelitian yang dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2020, ditemukan bahwa hanya 30% dari siswa di Maluku yang memiliki akses internet yang memadai, sehingga sulit untuk mengikuti pembelajaran daring. Yang keenam, penelitian oleh World Bank tahun 2020 mengungkapkan bahwa di Aceh akses internet sangat terbatas. Di beberapa kabupaten dan sekitar 60% siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang terakhir, Kemendikbud. Laporan kesiapan pembelajaran daring pada tahun 2021, menurut data dari Kemendikbud, di beberapa daerah pedesaan di Sumatera Barat, sekitar 50% siswa tidak memiliki perangkat digital untuk pembelajaran daring. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Pendidikan di era digital membawa banyak inovasi yang dapat meningkatkan proses pembelajaran. Namun, untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat yang setara, kita perlu mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital, kualitas konten, dan pelatihan guru. Dengan strategi yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih efisien.
Baik, selanjutnya saya buka sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk teman-teman sekalian yang hadir pada webinar kali ini, bisa on mic untuk bertanya ataupun chat di obrolan publiknya ya teman-teman. Saya tunggu dulu ya untuk pertanyaannya, nanti akan saya jawab satu persatu.